Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Adliana Nadia Salma dengan NIM 12300025045. Jadi di video ini aku bakal ngebahas tentang sesuatu yang sebenarnya itu dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, tapi sering banget kita anggap sepele, yaitu tentang suhu tubuh manusia. Mungkin kalian pernah gak sih ngerasain kayak badan tuh tiba-tiba panas atau malah menggigil kedinginan. Nah, itu semua ada hubungannya sama bagaimana tubuh kita mengatur suhu. Jadi di video ini aku bakal ngejelasin beberapa hal yang penting, mulai dari pengertian suhu tubuh, organ yang mengatur suhu, bagaimana sinyal suhu itu bekerja, terus faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, dan sampai mekanisme tubuh dalam melepaskan panas. Jadi tonton video ini sampai akhir ya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu pengertian suhu tubuh. Suhu tubuh itu apa sih? Suhu tubuh itu adalah ukuran panas yang dihasilkan oleh tubuh kita sebagai hasil dari proses metabolisme. Metabolisme itu apa? Nah, metabolisme ini adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita buat menjadi kita tetap hidup, seperti bernafas, mencerna makanan, sampai bergerak. Nah, normalnya suhu tubuh itu ada di kisaran 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Kenapa suhu tubuh manusia selalu 36 sampai 30 derajat Celcius? Bukan kebetulan, di suhu inilah enzim bekerja paling optimal, metabolisme lancar dan organ berfungsi secara maksimal. Terlalu dingin, reaksi tubuh akan melambat, terlalu panas, protein bisa rusak. 30 derajat adalah titik keseimbangan biologis sempurna. Bahkan saat demam, tubuh sengaja menaikkan suhu untuk membantu melawan infeksi. Tubuh kita dirancang sangat cerdas. Tapi suhu ini tuh sebenarnya bisa berubah-ubah guys, tergantung dengan kondisi. Misalnya kalau kita habis olahraga, suhu tubuh itu biasanya naik, dan sebaliknya kalau lagi istirahat atau tidur, suhu tubuh itu bisa sedikit menurun. Nah, selain kondisi tadi, waktu itu juga berpengaruh sih. Biasanya suhu tubuh itu akan lebih rendah ketika di pagi hari dan meningkat di sore atau di malam hari. Jadi suhu tubuh itu bukan angka yang selalu stabil, tapi dia itu sifatnya dinamis dan juga bisa berubah sesuai dengan keadaan tubuh kita. Jadi kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi kita bahas tentang organ yang berperan dalam mengatur suhu tubuh. Tubuh kita itu punya sistem mengatur suhu alami yang sangat canggih, dan pusatnya itu ada di otak, tepatnya yang di bagian yang disebutnya dengan hipotalamus. Nah, hipotalamus ini bisa dibilang kayak termostat gitu, atau pengatur suhu otomatis yang ada di dalam tubuh kita. Nah, cara kerjanya hipotalamus itu kayak gimana sih? Jadi cara kerjanya hipotalamus itu dia bakal menerima informasi tentang suhu tubuh, lalu akan membandingkannya tuh dengan suhu normal. Nah, kalau dia rasa ada perubahan, dia bakal langsung ngasih perintah ke tubuh buat menyesuaikan. Misalnya, kalau kita kena kepanasan, nah hipotalamusnya akan ngasih perintah ke tubuh buat ngeluarin keringat. Terus sebaliknya, kalau kita kedinginan, tubuh itu akan diperingatkan untuk menggigil supaya menghasilkan rasa hangat ataupun panas. Selain hipotalamus, ada juga bagian tubuh lain yang ikut membantu, seperti kulit, pembuluh darah, dan otot. Nah, kalau kulit itu fungsinya dia untuk tempat keluarnya keringat ya guys. Kalau pembuluh darah itu dia bisa melebar ataupun menyempit untuk mengatur aliran panas. Dan sedangkan otot dia yang berperan saat kita sedang menggigil. Jadi semua bagian-bagian tadi itu bekerja sama supaya suhu tubuh tetap stabil. Sekarang kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita bahas bagaimana tubuh bisa merasain perubahan suhu
merespon dengan cara menggigil untuk menghasilkan rasa hangat atau panas. Nah, proses ini sebenarnya itu terjadi sangat cepat guys, dan bahkan sampai tanpa kita sadari. Nah, suhu tubuh kita juga bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dimana salah satunya itu ada faktor aktivitas fisik. Jadi semakin berat aktivitas yang kita lakuin, maka semakin banyak juga energi yang digunakan atau energi yang terbuang, dan itu akan menghasilkan panas sehingga suhu tubuh kita itu meningkat. Lalu yang kedua ada faktor lingkungan. Kalau kita berada di tempat yang panas, suhu tubuh itu cenderung bakal naik. Sedangkan di tempat yang dingin, suhu tubuh itu bisa menurun guys. Terus yang ketiga ada faktor usia. Bayi biasanya tuh lebih sensitif gitu terhadap perubahan suhu, sedangkan kalau orang tua itu enggak, karena sudah memiliki kemampuan pengaturan suhu yang menurun. Habis itu yang keempat yaitu faktor hormon. Misalnya pada cewek, suhu tubuh itu bisa sedikit meningkat saat mereka tuh ovulasi guys. Terus selain itu kondisi kesehatan juga berpengaruh. Kalau kita lagi demam, itu artinya tubuh itu sedang melawan infeksi. Terus yang terakhir ada faktor emosi. Jadi kalau kita sedang ngerasain stres, marah, ataupun cemas, itu suhu tubuh juga bisa loh sedikit meningkat guys. Jadi banyak banget sebenarnya faktor yang bisa mempengaruhi suhu tubuh kita itu. Terus selanjutnya sekarang kita bahas bagaimana tubuh bisa melepaskan panas. Jadi tubuh itu punya beberapa cara untuk menjaga agar suhu itu tidak terlalu tinggi. Yang pertama namanya radiasi. Nah, ini adalah proses pelepasan panas ke lingkungan tanpa kontak langsung. Yang kedua ada konduksi. Jadi panas ini itu berpindah melalui kontak langsung dengan benda lain. Misalnya ya, kayak kita lagi duduk di tempat yang dingin gitu, atau di permukaan yang dingin. Terus yang ketiga ada konveksi. Ini terjadi saat panas hilang melalui aliran udara atau air, misalnya saat kita sedang kena angin gitu kan. Dan yang terakhir ada evaporasi atau penguapan. Ini terjadi saat kita sedang berkeringat. Terus keringat itu bakal menguap yang akan membawa panas itu keluar dari tubuh sehingga tubuh itu menjadi lebih dingin. Dan mekanisme ini tuh sangat penting, terutama saat kita berada di lingkungan yang panas atau saat beraktivitas berat. Jadi dari semua tadi yang udah kita bahas, kita bisa lihat bahwa suhu tubuh itu bukan sesuatu yang sederhana ya guys. Ada banyak proses yang terjadi di dalam tubuh kita buat menjaga suhu tubuh itu tetap stabil, mulai dari kerjanya hormon, reseptor suhu tubuh, terus sampai berbagai macam mekanisme pelepasan panas. Nah, semua itu penting supaya tubuh kita itu tetap bisa berfungsi dengan baik. Makanya kita juga perlu menjaga kondisi tubuh seperti cukup minum, istirahat yang cukup, terus menjaga kesehatan secara keseluruhan lah pokoknya. Ya kayak gitu. Oke, mungkin itu aja sih pembahasan dari aku kali ini. Semoga penjelasan ini cukup bisa membantu kalian untuk lebih memahami tentang suhu tubuh manusia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.